yang harus datang dia. Datang Khalifah Harun Rasid, orang udah penuh, mau ke depan nggak boleh. Mau khalifah, mau pejabat datang belakangan, duduk di belakang. Duduk di belakang. Karena pengawalnya yang enak dikasih bangku. Duduk kelihatan. Di sini Imam Malik. Orang kalau sudah di majelis, mau siapapun harus sama kan. Akhirnya bangku ini dicopotin lagi. Jadi malu sendiri. Wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jamaah pengajian subuh Masjid Al-Hidayah yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh berkah ini kita bisa berkumpul bersilaturahim. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di pagi ini merupakan kebaikan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai tema yang saya sepakati dengan pengurus masjid, karena beliau baru hari Kamis atau Rabu malam Kamis saya ditelepon Pak Tri untuk mengisi kajian pagi ini, dan waktu itu posisi saya ada di Mojokerto, lagi ngantar anak di pesantren Amanatul Ummah, ya, di Pacet Pak, di Mojokerto, Jawa Timur, Mojokerto, Asep Abdul Halim di Gunung, ya, dingin sekali. Baru pulang malam Jumat, ya. Alhamdulillah saya bersyukur bisa hadir di tengah Bapak Ibu sekalian. Jadi tema yang kami sepakati adalah tentang sirah mazhabul arba'ah, yaitu profil dari 4 mazhab. Ya. Kita perlu mengenal ulama-ulama dahulu agar kita tahu bahwa ulama-ulama dulu itu memiliki manhaj yang mengikuti manhaj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah itu ada yang dikenal dengan mujtahid mutlak mustaqil, seorang mujtahid yang menciptakan kaidah dan menerapkannya. Ada yang disebut juga mujtahid mutlak muntasib, jadi mujtahid yang mengikuti manhaj mujtahid sebelumnya. Nah, mazhabul arba'ah, 4 mazhab ini itu dikenal sebagai ulama yang mujtahid mutlak mustaqil. Oh, ya boleh juga. Ya. Tapi sejauh ini cukup. Yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah itu nama orangnya, nama imamnya, Hanafi madhabnya, Hanafiyah pengikutnya. Abu Hanifah, Hanafi, Hanafiyah. Imam Malik bin Anas bin Malik itu namanya, madhabnya namanya Maliki, kemudian pengikutnya namanya Malikiyah. Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'i, Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i.
Mazhabnya namanya Syafi'i. Kemudian pengikutnya namanya Syafi'iyah. Kalau Imam Ahmad bin Hambal itu namanya madhabnya namanya Hambali, pengikutnya namanya Hanabilah. Ahmad bin Hambal, nama Imam Ahmad bin Hambal, madhabnya namanya Hambali, pengikutnya namanya Hanabilah. Madzhabul arba'ah, 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Samudra nggak masuk. Ya. Yang paling senior adalah Imam Abu Hanifah. Dari Imam Abu Hanifah dulu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Yang paling junior di antara 4 mazhab ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal, itu murid daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid daripada Imam Malik. Makanya ini bagus slogan ini, selamat mengikuti dari subuh dari ustadz yang bersanad. Nah, itu harus ada sanadnya, harus ada jelas gurunya itu. Sekarang sanadnya itu kebanyakan Google sanadnya Google. Dari mana tahunya? Belajar dari mana? Dari Syekh siapa? Syekh Google. Aduh. Google, internet itu hutan belantara. Kalau yang nyari dalilnya orang awam bisa kejeblos, Pak. Kalau yang nyari orang awam, dia ambil pendapat, nggak tahunya pendapat aliran apa itu nggak jelaskan. Kalau orang yang sudah punya referensi akan sangat membantu. Tapi yang nggak tahu apa-apa nanti bisa salah jalan. Imam Abu Hanifah yang paling senior namanya Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Ya. Beliau itu ada yang bilang berasal dari aslinya orang Arab, ya. Ada yang bilang aslinya orang Persia. Ada yang bilang berasal dari Kabul. Kabul itu Afghanistan. Jadi kalau saat itu ya Persia kan memiliki peradaban yang sangat tinggi. Jadi ada yang bilang beliau orang Arab asli, ada yang bilang orang Persia, ada yang bilang juga dari Kabul. Ya. Orang tua Imam Abu Hanifah namanya Sabit itu mendapati masanya Imam Ali bin Abi Thalib, ya khalifah keempat. Jadi satu saat pernah Sabit itu orang tuanya Imam Abu Hanifah mendatangi Imam Ali. Pada alahul imam bi ayyi barakallahu bihi wa fi dzurriyyatihi. Jadi Sabit orang tuanya Imam Abu Hanifah datang kepada Imam Ali, didoakan oleh Imam Ali, ayyubarikallahu fihi wa fi dzurriyyatihi. Semoga Allah memberikan berkah kepada dirinya dan diri keturunan Sabit. Ini Pak, tradisi orang kita itu kalau ke rumah kiai minta didoakan dan didoakan juga keturunannya. Jadi kalau bapak ibu ke rumah orang alim sebelum pulang minta doa. Itu dilakukan oleh Sabit orang tua Imam Abu Hanifah mendatangi Imam Ali pada alahul Imam Ali bi ayyi barakallahu fihi wa fi dzurriyyatihi. Didoakan oleh Imam Ali agar Sabit orang tuanya Imam Abu Hanifah ini diberikan berkah, juga diberikan berkah kepada keturunannya, cucu-cucunya, anak cucunya. Kalau orang alim mintanya itu, jangan minta yang lain-lain, jangan minta rekomendasi, jangan. Ya. Minta proposal, minta doa, didoakan. Itu kalau rumah kiai, rumah ustaz sebelum pulang itu mohon doanya. Minta doa itu nggak apa-apa. Doa itu sendiri-sendiri aja ya. Doa sendiri juga, minta doa juga. Ketika Sayyidina Umar mau umroh, itu Rasulullah tanya, mau kemana Umar? Saya mau umroh. Jangan lupa doakan saya.
Bayangkan Rasulullah minta didoakan oleh Sayyidina Umar. Rasulullah kurang apa coba? Makhluk yang paling mulia sudah dijamin masuk surga, diampuni segala dosanya, masih minta Rasulullah. Kita, aduh, bukan siapa-siapa. Nggak usah, saya doa sendiri aja lebih makbul. Waduh, sombong sekali. Minta doa, ya. Apa yang didoakan? Ya pokoknya jangan lupa ikutkan saya dalam doamu. Tentu kalau doa itu yang baik, Pak, yang baik. Rasulullah. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ada teman saya itu nggak percaya sama doa. Doa itu sendiri-sendiri aja kata dia. Satu saat dia mau ujian, Pak. Mau ujian, mau keluar. Waktu saya di Mesir mau keluar. Saya bilang mau kemana? Ujian. Doain saya. Jangan, kan saya nggak percaya sama doa. Saya bilang gitu. Doa sendiri-sendiri aja. Ya doa, mendoakan itu memberikan semangat sebetulnya itu. Spiritnya kan itu aja kan. Dia bilang dia lupa bahwa dia itu berarti memang fitrah manusia itu butuh dukungan, kira-kira begitulah. Fitrah manusia butuh dukungan. Doa itu kan dukungan. Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, berarti abad pertama Hijriah. Kalau Hijriah dengan Masehi itu berapa abad bedanya? 7 ya, 6 sampai 7 abad. Berarti kalau abad pertama berarti abad ke-7 Masehi. Abad pertama Hijriah berarti abad ke-7 Masehi. Berarti 1300 tahun yang lalu. Imam Malik belakangan, ya Imam Malik tahun 90-an. Oh enggak, bapaknya. Jadi yang ketemu itu Sabit, bapaknya Imam Abu Hanifah. Didoakan, doanya itu semoga Allah memberkahimu dan keturunanmu. Dan terbukti kemudian anaknya ini menjadi salah satu ulama besar. Jadi abad ke-7 atau 13 abad tahun yang lalu. Kira-kira Karawaci 13 tahun abad yang lalu. 13 abad yang lalu bentuknya kayak apa, Pak? Masih rawa, masih mending. Di sana sudah lahir seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah itu. Dan uniknya Imam Abu Hanifah ini seorang syekh, seorang ulama besar yang alim, tetapi beliau juga sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Jadi Imam Abu Hanifah itu digambarkan sebagai sosok ulama yang perlente. Wah, ya mungkin kalau sekarang itu pakai barang-barang yang branded, kayak yang Alphard, kayak Pak Mahfud gitu. Enggak apa-apa, ini Imam Abu Hanifah kalau sekarang hidup ya belinya mungkin Alphard yang terbaru. Karena apa? Alasan beliau, Allah sangat mencintai melihat nikmat yang ada pada orang tersebut. Jadi selagi kalau kita pakai tujuannya untuk syukur nikmat, enggak apa-apa. Kecuali mau petantang-petenteng ya. Ya itu lain lagi. Tapi Imam Abu Hanifah itu lihatnya bahwa pertama beliau itu tidak ingin terlihat susah. Jadi beliau tidak ingin terlihat susah. Yang kedua ingin mensyukuri nikmat, dan yang ketiga beliau itu kalau mendapatkan nikmat itu pasti akan memberikan yang sama kepada orang lain. Pernah beliau beli sendal yang bagus dan di saat yang sama beli 1000 pasang sendal untuk disedekahkan. Wah ini kayak betulan kalau begini nih, bukan kayak cuma ya. Pernah beliau melihat orang yang kelihatannya lusuh. Kamu apa nggak punya duit? Punya. Loh kenapa? Punya uang kok pakaiannya begitu? Ya, beli yang pantas, yang layak. Kenapa? Karena Allah menyukai bahwa nikmatnya terlihat pada hambanya. Tahadus binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahaddits.
Iya. Cuma level kita udah sampai sana belum gitu kira-kira ya. Nah, itu. Ya. Bahkan beliau itu karena jadi seringkali latar belakang seseorang itu mempengaruhi fatwa-fatwanya. Nah, Imam Abu Hanifah termasuk ulama yang tidak membolehkan mengambil upah dari mengajar ngaji. Wah, berat. Kalau ini, tapi mazhab saya bukan itu, Pak. Ada formulanya begitu. Beda dengan muridnya Abu Yusuf. Nah, beliau ini punya murid kesayangan namanya Abu Yusuf. Itu orang miskin, Pak. Jadi ketika Imam Abu Hanifah itu memiliki halaqah seperti inilah pengajian, ada salah satu muridnya yang cerdas. Ada anak kecil itu ikut pengajian beliau dan kelihatannya anak kecil itu cerdas. Satu saat dilihat anak ini kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Padahal ini anak punya potensi yang luar biasa. Lalu satu saat dipanggil sama Abu Hanifah, kok kamu ini ngajinya enggak konsisten? Kadang ngaji, kadang enggak, kadang ngaji, kadang enggak. Kenapa? Kata si Abu Yusuf ini, saya itu kalau nggak ngaji berarti lagi kerja. Kerjanya ngapain? Kerjanya jadi hamal tukang angkut uli di pasar. Oh, ente masih usia segini sudah nyari nafkah? Iya, membantu ayah saya, katanya gitu. Udah kalau gitu besok orang tuamu sudah datang ke sini. Dipanggil orang tuanya, kemudian dibilang oleh biarkan anakmu ngaji. Kata bapaknya, nggak bisa. Kalau Anda Imam Abu Hanifah, kau sudah kaya, enak aja ngaji tiap hari. Kalau saya ngaji tiap hari, urusannya bubar, saya nggak makan, kata gitu. Maka anak saya ini juga saya minta untuk membantu saya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau gitu berapa dia dapat upah per hari? 2 dirham. Kalau gitu saya ganti. Setiap dia ngaji, dia nggak usah kerja, saya ganti upahnya 2 dirham. Karena saya yakin anak ini nanti akan menjadi ulama besar, namanya Abu Yusuf. Kemudian kelak menjadi ulama besar, dan Abu Yusuf membolehkan mengambil upah dari mengajar ngaji. Pakai mazhab yang ini. Jadi Imam Abu Hanifah itu digambarkan sebagai orang faqad kana waliduhu ba'usyab. Orang tuanya itu pedagang baju, ya, pengusaha, ya. Tajiron musiron husnul Islam, seorang tajir orang pedagang musiron, bukan hanya pedagang tapi pedagang yang kaya raya, dan orang yang sangat religius, sangat mutadayyin, orang yang menjalankan perintah-perintah agama, agamis, ya, religius agamis. Seorang cerdas, kaya raya, ya, bari'an fi tabkirihi wastimbatihi wa kana sahibu akhlaq fadilah. Orang yang berpikir cemerlang, kemudian orang kaya, pinter dan rendah hati, tawadhu, akhlaknya baik. Ini kan jarang, Pak. Orang kalau kaya itu cenderung sombong, cenderung. Ya. Walaupun dia dermawan, tapi cenderung, itu kan fitrah manusia begitu. Tapi ini semua terkumpul pada diri Imam Abu Hanifah. Jadi seorang pengusaha, seorang ulama, tapi juga akhlaknya baik dan tawadhu. Dan beliau dilukiba bil Imam A'zam, dijuluki sebagai ulama besar, dijuluki sebagai ulama a'zam, ulama agung. Nah, satu saat di sini beliau nih qala anhu Abdullah bin Mubarak Abu Hanifah mukhul ilmu.
Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah adalah mukhul ilm, otaknya ilmu. Ini Ibnu Mubarak yang mengatakan, ahli hadis. Kalau orang yang ngomong itu bukan orang sembarangan, berarti Imam Abu Hanifah itu bukan orang sembarangan. Kalau yang ngomong itu orang-orang yang nggak jelas itu, dia ngomong itu Abdul bin Mubarak, seorang sufi, seorang ahli hadis. Ibnu Mubarak itu Bapak Ibu sekalian lahir dari seorang penjaga kebun anggur yang namanya Mubarak. Jadi dulu ada seorang pejabat tinggi zaman dulu yang mungkin sekarang setingkat bupati apa gubernur gitu ya. Itu punya anak perempuan cantik dan solehah. Sempurna ini. Cantik dan solehah. Nah, bapaknya ini Maryam bin ingin mencarikan jodoh, dan kolega-koleganya sesama pejabat. Nah, karena pejabat, koleganya kan pejabat kan. Itu banyak yang menawarkan anak-anaknya untuk menjadi besan, menjadi mantu. Jadi udahlah sama anak saya aja, udah besaran sama saya aja. Ini nawarnya bukan orang-orang sembarangan ya. Anak eselon 1, kalau sekarang mungkin dia dirjen atau segala macam. Tapi karena saking banyaknya yang meminang anaknya ini, kemudian Maryam bin ini mengatakan, waduh, saya nggak enak kalau saya terima satu, yang lain nanti tersinggung, ya kan? Akhirnya udahlah, semuanya nggak ada yang diterima. Ya. Kenapa? Karena kalau diterima si A nggak enak sama si B, kalau diterima si B nggak enak sama yang lainnya, kira-kira begitu. Jadi untuk menjaga hubungan yang baik, maka semua permohonan meminang ditangguhkan. Biarkanlah beliau memutuskan. Sampai pada satu saat ada seorang pekerja buruh dari India, namanya Mubarak al-Hindi. Mubarak ini itu diberikan pekerjaan untuk menjaga kebun anggur. Itu saya punya kebun anggur di Karawaci sekian hektar, tolong kamu jaga ya. Jaga. Dapat sebulan, 2 bulan udah mulai berbuah, datanglah Maryam bin Mubarak sini. Coba saya mau makan anggur yang manis, diambil. Satu tangkai dikasih, dicobain, asam. Ini anggur asam, saya maunya yang manis, dicari lagi. Diambil nggak sih? Asam lagi. Ente kok udah berbulan-bulan jagain kebun anggur, nggak tahu mana anggur yang asam, mana anggur yang kata. Jawabannya apa? Tugas saya menjaga kebun anggur, bukan mencicipi. Kalau saya jaga kebun anggur, Pak, mungkin udah 2 kilo kalau saya makan. Ini berbulan-bulan jaga kebun anggur, setiap disuruh petik yang manis, diambil asam lagi. Tugas saya menjaga kebun anggur, bukan mencicipi. Kalau tugas saya mencicipi, saya tahu mana yang asam, mana yang. Kata mereka, inilah jodoh anak saya. Itu amanah itu ya. Orang soleh cari cara jodohnya begitu caranya. Sambil dibilang istisarah, Mubarak, saya lihat engkau orang alim, orang soleh. Saya punya anak perempuan cantik, soleha. Kira-kira punya pandangan nggak tentang siapa jodohnya? Tergantung. Kalau pada zaman Yahudi maka pertimbangannya ini, orang Nasrani pertimbangannya ini. Kalau pertimbangan agama kita seperti yang Rasulullah, maka fadzfar bidzatiddin taribat yadak. Dari 4 kriteria itu, limaliha, lihasabiha, lijamaliha, lidiniha, karena hartanya. Kalau mau cari jodoh, lihat latar belakangnya, latar depannya, latar sampingnya. Nah, kalau di sini udah berapa tuh Pak semeter Pak? Ya. Kemudian harta akan habis. Lijamaliha, cantik juga ya, perempuan cantik usia berapa sih? 25.
35, 40 udah mulai kelihatan. Ya, 45 ya udah mulai banyak selulitnya dan seterusnya. Meskipun ya mungkin kalau yang kaya bisa perawatan, tapi tetap aja nggak bisa menahan ketuaan ya. Karena kata ibu-ibu tuh cantik itu ada dua ya, dari sananya dan dari dananya. Ya. Dari sananya dan dari dananya, dari skincare-nya, dari salonnya dan lain sebagainya. Maka, kalau engkau ingin menikahi anakmu dengan seperti yang diajarkan Rasulullah, maka fadfar bidzatirin taribat. Kalau harta habis, kemudian kecantikan juga akan berkurang. Nasab itu harus dijaga, bukan dibangga-banggakan, ya kan? Tidak ada jaminan anak nabi jadi nabi, anak kiai jadi kiai, gak ada jaminan. Tapi itu harus dijaga. Tapi kalau agama, kalau akhlak, kalau moral, maka kalau pertimbangan kamu itu taribat tiadab, maka engkau akan beruntung. Akhirnya setelah bermusyawarah dengan istrinya, dengan anak perempuannya, diputuskan untuk menikahi Mubarak. Lahir anaknya namanya Abdullah ibnu Mubarak. Kata Imam Abu Hanifah itu, kata Ibnu Mubarak, mukhul ilm, otaknya ilmu. Siapa Ibnu Mubarak? Nanti Bapak Ibu bisa dibaca buku ini. Saya tulis tentang Ibnu Mubarak juga. Ini nanti saya kasih bagi yang nanya gratis. Bagi yang nanya. Ya. Yang jawab? Oh gitu. Nanti saya tanya apa? Oh gitu, ya boleh. Nah, beliau ini banyak sekali gurunya ya. Di antaranya itu Hamad bin Abi Sulaiman. Ini guru Imam Abu Hanifah. Ini ada cerita menarik bagi saya. Satu saat Imam Abu Hanifah yang waktu itu masih sangat muda itu bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat seekor babi besar naik mengoyak-oyak pohon besar, ngoyak-ngoyak supaya pohon itu roboh. Sebelum pohon yang besar itu roboh, tiba-tiba ranting pohon itu jatuh dan mengenai babi tadi. Setelah ranting itu mengenai tubuh babi itu, tiba-tiba babi itu berubah menjadi abdun soleh, menjadi hamba Allah yang soleh. Tiba-tiba jadi orang pakai pakaian yang menunjukkan bahwa dia orang soleh, kira-kira begitu. Ketika Imam Bukhari terjaga, mimpi saya apa kira-kira maknanya? Ada babi besar, monyak-monyak pohon besar, kemudian rantingnya jatuh kena badan babi itu, tiba-tiba babi itu berubah menjadi orang. Akhirnya karena beliau itu penasaran dengan arti mimpinya, beliau mendatangi namanya Hamad bin Abi Sulaiman. Beliau datanglah ke gurunya. Ketika beliau datang, dilihat gurunya dalam keadaan murung. Nah, saya mau curhat, saya mau cerita, guru saya masih dalam kelihatan murung, galau. Hari nggak jadi. Tanya, wahai guruku ya Syekhi, apa yang membuat kamu murung? Ini Abu Hanifah, baru saja putusan khalifah datang kepadamu bahwa nanti akan ada sekelompok orang mulhidin, orang yang tidak percaya Tuhan, akan datang ke istana. Mereka minta berdebat dengan seorang ulama, dan ulama yang duduk sebelah saya untuk menghadapi para mulhidin itu. Nah, saya kepikiran, yang saya hadapi ini orang yang tidak percaya agama, yang tidak percaya Tuhan. Kalau yang saya hadapi orang yang percaya Tuhan gampang, dari saya sudah. Yang saya hadapi orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya adanya Tuhan, ateis. Ini saya kepikiran bagaimana cara menghadapinya. Kata Imam Abu Hanifah,
Kalau diizinkan, biarkan saya menghadapi. Khalil umatsiluka ya Syekh. Ya Syekh, biarkan saya menghadapinya. Kenapa saya? Karena saya ini murid engkau, masih muda. Kalau saya kalah, gak apa-apa. Masih kecil, anak muda, ya kan, muridnya kan gitu. Tapi kalau engkau, kalau saya kalah ya gak apa-apa, gak terlalu malu. Kalau menang hebat. Tapi kalau engkau menang biasa aja, kalah malu. Wah, kan gitu. Itu loh kalau mencari musuh itu yang lebih tinggi. Iya, kalau kita menang hebat, ya kan. Kalau kalah, ya biasa aja orang lebih hebat musuhnya. Kira-kira kalau main bola itu kayak Persija lawan Real Madrid lah. Kalau kalah biasa, lawannya Real Madrid, nggak usah menang, seri aja hebat banget. Seri aja hebat banget. Apalagi menang. Apalagi menang. Jadi seri aja di lumayan. Tapi Khalil umatsiluka ya Syekh. Biarkan saya menghadapi. Oke, kalau gitu biar kawannya ke sana. Berangkat dari Imam Abu Hanifah sesuai waktu yang disepakati, dipertemukan dengan para mulhidin itu. Dimulai dialog. Pertanyaan pertama, wahai Abu Hanifah, kalau memang Tuhan itu ada, seperti apa wujudnya? Wah, berat ini pertanyaannya. Kata Imam Abu Hanifah, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tuhan adalah zat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi ia adalah zat yang bisa melihat segala penglihatan. Itu ayatnya itu. Kata orang-orang ateis tadi, saya nggak percaya sama dalil ente. Saya nggak percaya Al-Quran, ente pakai dalil Al-Quran, saya nggak percaya. Cari dalil yang lain, yang lebih logis. Kalau itu kan ayat Quran dan kau percaya, saya nggak percaya. Nah, itu. Kata Imam, oke. Sekarang begini, kalau ada orang dalam keadaan sakaratul maut, kemudian dia meninggal dunia, yang menyebabkan dia meninggal itu kira-kira apa? Rohnya keluar dari jasad. Ketika roh itu keluar dari jasad, ente lihat nggak tuh roh keluar dari jasad? Enggak. Roh yang ciptaan Tuhan saja nggak bisa kita lihat, apalagi Allah sebagai sang pencipta. 1-0. Tadi kan dikasih ayat Quran kan nggak mau ya. Itu kan Quran yang menurut keyakinan ente itu wahyu. Saya nggak percaya. Cari dalil yang lain yang lebih logis. Ketika ada orang sakaratul maut meninggal dunia, rohnya keluar dari jasadnya, kita tidak bisa melihat. Padahal roh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaannya saja kita punya keterbatasan untuk melihat, apalagi Allah Maha Cipta. Makanya ketika Nabi diuji oleh kafir Quraisy, jadi satu saat Abu Jahal itu penasaran ini. Ketika Nabi mengikrarkan diri sebagai Nabi, itu dipanggillah beberapa orang untuk mencari informasi. Coba tanyakan kepada pemuka-pemuka agama Yahudi yang ada di Madinah untuk membuktikan bahwa Muhammad itu Nabi, kira-kira apa pertanyaannya. Ditanyalah, diutuslah ke Madinah itu untuk memverifikasi pernyataan Nabi ini. Kemudian sampai Madinah, utusan Abu Jahal bertanya, ini di muka ada orang ngaku Nabi, untuk membuktikan kebenaran Nabi itu kira-kira apa? Tanya 3 hal. Kalau dijawab 3-tiganya berarti dia bohong. Kalau dijawab 2-1 enggak berarti dia Nabi. 1, cerita tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua, cerita tentang Nabi Musa dan Khidir. Yang ketiga, tanya dia tentang roh. Tanya dia tentang roh. Ketika mereka pulang, ditanyakan kepada Nabi, kata Nabi, besok saya jawab. Ternyata besok nggak turun wahyu. Waktu itu Nabi terlalu pede. Waduh, besok tidur nggak datang. Datang, mana jawabannya? Tunggu 3 hari lagi. 3 hari nggak datang juga wahyu. Wah, semakin diledekin. Nah, ini
tukang bohong kan. Datang lagi seminggu nggak turun juga, Nabi makin gelisah. Sampai kemudian kira-kira 2 minggu hari baru turun. Turun itu kemudian negur Nabi Muhammad. Tegurannya itu wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Besok-besok kalau janji jangan mastiin illa ayyasha Allah, kecuali kau bilang insya Allah. Itu Nabi ditegur. Besok. Jadi kalau apa-apa kalau janji katakanlah insya Allah. Tapi insya Allah yang serius ya Pak. Sekarang lalap kan? Nah, kalau insya Allah sekarang itu 30% datang, 70% enggak. Besok ngaji Pak ya, insya Allah itu enggak datang gitu. Besok saya mau syukuran datangnya insya Allah itu alamat 70% enggak datang. 30% datang. Kemudian diturunkanlah ayat surat apa namanya Kahfi itu ya, diceritakan tentang cerita Ashabul Kahfi secara detail. Begitu juga cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan satu, ketika ditanya tentang roh, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri wa ma kunna ilmi illa qalila. Ketika ditanya tentang roh tidak dijawab, biarkan. Ruh dengan Rabbi, bahwa roh itu adalah urusanku dan sesungguhnya aku tidak memberikan ilmu kecuali sangat sedikit. Jadi ilmu yang diberikan kepada kita itu digambarkan ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sedang berada di kapal yang dilubangi. Tiba-tiba ada seekor burung minum dari air laut. Kata Nabi Khidir itu, ilmu kita itu air laut yang diminum oleh burung. Ilmu Allah itu adalah laut. Wah, dikit sekali. Jadi seperti itu. Jadi apa namanya? Ketika roh itu keluar tidak bisa terlihat. Padahal roh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, lanjut. Kalau Allah itu memang ada dan setiap yang ada itu butuh tempat, di mana tempat Allah Subhanahu wa taala? Di mana tempat Tuhanmu itu wahai Tuhan? Dijawab oleh Imam Hanifah, ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau arahkan wajahmu, di sanalah Allah ada. Itu ayat Quran itu. Ainama tuwallu fasamma. Saya percaya itu dari Quran, semua yang lebih logis. Kemudian kata Imam Hanifah, oke, kalau ada ruangan gelap gulita, taruhlah ruangan ini gelap. Kalau lampunya kita mati gelap semua. Tapi ketika lampunya kita nyalain, terang. Dan terang itu kemana? Di semua sisi. Pojok terang, ini terang, ini terang, ini terang, semua terang. Itu lampu, cahaya yang punya batasan yang terbatas. Bagaimana Allah, cahaya yang di atas cahaya. 2-0. Pertanyaan yang ketiga, katanya dalam keyakinanmu bahwa setan nanti akan masuk neraka. Menurut logika kami, percuma saya akan masuk neraka. Karena setan tercipta dari api, neraka api. Api ketemu api, salaman. Iya, ketemu temannya dia. Jadi kalau setan dibakar api neraka, biasa aja, orang dia juga bagian dari apa namanya neraka itu atau neraka. Jadi percuma nyiksa setan di neraka itu, dia nggak kesakitan karena sama-sama terbuat dari api. Ketika setan diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jadi salah satu pertimbangan setan enggak mau sujud itu adalah gengsi. Gengsi dia, masa saya yang tinggal di Lubuk Karawaci mau. Nah, kira-kira begitu ya. Sama hormat sama saya yang tinggal di Bogor ya, di kampung lah gitu ya.
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api sedangkan dia diciptakan dari tanah. Jadi makhluk yang pertama kali membanding-bandingkan adalah setan. Jadi jangan banding-bandingin ini. Tuh kayak anak dia tuh orang yang baik. Kata Imam Abu Hanifah, jawaban ini perlu praktek. Diambil tanah yang sudah keras, dipukulkan ke pipinya, sakit. Sakit deh. Ini yang saya pakai untuk mukul tanah, yang dipukul wajahmu yang terbuat dari tanah. Sakit nggak? Sakit nggak? Kira-kira begitu. Jadi setelah itu kemudian 3-0. Betul banyak dialog itu panjang sekali. Tapi kemudian terakhir ini. Dan akhirnya si mulhidin tadi ini pemimpinnya masuk Islam bersyahadat. Baru kemudian Abu Hanifah sadar, oh inilah tafsir mimpi saya. Babi yang besar itu Rasul Mulhidin, pemimpin ateis tadi. Pohon besar itu adalah guru saya. Ranting yang jatuh itu adalah saya. Nah, pohon besar itu kan ilmunya luar biasa, ya syekh lah. Ranting itu Abu Hanifah waktu itu masih katanya usia belasan tahun, ya, masih bocah. Murid daripada Syekh Ahmad bin Abi Sulaiman, yang maka digambarkan sebagai ranting. Jadi kisah Imam Abu Hanifah dengan gurunya Ahmad bin Abi Sulaiman. Jadi itu gambaran bahwa ketika berdakwah, kalau saya di depan Bapak Ibu yang sudah soleh dan solehah semua, amin. Saya kasih dalil Quran tuh udah percaya semua, saya kasih hadis lah semua. Karena sama-sama percaya, tapi orang yang gak percaya Quran dan hadis itu perlu dalil-dalil yang implisit. Dan karena itu 3 hikmah, value, maqasid, tujuan, bagaimana kita bisa menjelaskan tujuan-tujuan daripada syariat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan perintah itu sifatnya sia-sia, tidak mungkin. Pasti ada tujuan. Selesai tanya Bapak Ibu sekalian. Sholat hukumnya wajib. Kenapa? Kira-kira? Ayo Ibu, kenapa sholat hukumnya wajib? Karena selesai. Itu namanya ilah. Jadi kalau sholat itu memiliki hikmah, salah satunya misalnya membuat orang sehat, membuat orang tenang, maka kalau orang sudah sehat gak wajib sholat. Kalau orang sudah senang gak wajib sholat. Tapi ilat perintah sholat adalah ilat wajibnya sholat adalah perintah. Tapi kita yakin bahwa di dalam sholat pasti ada hikmahnya. Tapi bukan menjadi penyebab wajibnya sholat, karena wajibnya sholat itu adalah perintah. Sama, Allah mengharamkan babi, kenapa kira-kira? Karena larang. Hurimat alaikum mereka, diharamkan bagi kamu bangkai, daging babi dan seterusnya. Bahwa kemudian dalam pengharaman itu ada hikmah persoalan lain. Hikmah dilarangnya memakan daging, mengkonsumsi daging babi. Apa? Oh, ada unsur cacing itu namanya hikmah. Nah, setiap perintah dan larangan pasti ada hikmahnya. Ketika kita berdakwah, itulah yang kita perlu sampaikan, hikmah. Jangan dakwah itu nakut-nakutin terus. Kalau nggak begini, masuk neraka, disiksa, disetrika, dapat lagi, itu kan serem-serem tuh, dimakan ular. Oleh karena itu caranya dengan hikmah. Yang kedua, mau itu dengan nasihat yang baik, yang tidak menimbulkan permusuhan, yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dengan nasihat yang baik, bukan dengan cara tendang sesajen. Ya, nggak setuju nggak apa-apa, tapi
ketika itu ditendang itu berarti melecehkan lokal sistem kearifan lokal. Bahwa itu nggak apa-apa itu, nggak setuju nggak apa-apa. Tapi ketika dengan cara ditendang itu kemudian melecehkan orang yang tadinya sebetulnya nggak apa-apa menjadi tersinggung. Karena apa? Ingatkanlah kalau peringatan itu bermanfaat. Jadi kita harus pertimbangkan betul ya. Satu saat kalau tidak salah Ibnu Taimiyah atau saya agak lupa, dia ngeliat ada orang mabuk, terus kemudian kok didiam? Orang mabuk itu jadi ini orang kalau nggak mabuk dia mencuri, bunuh. Jadi untuk sekarang ini ya masih mending dia mabuk, karena kalau dia nggak mabuk ya dia itu kan dalam itu pertimbangan. Apa red? Apa namanya madorot yang paling ringan. Hikmah mau itu hasanah. Yang ketiga wajadilhum billati hiya hasan. Kalaupun berdialog, berdebat, berdiskusi, maka berdialoglah, berdiskusilah dengan cara yang baik. Yang dilakukan Imam Malik tadi wajadilhum billati hiya hasan. Jadi kadang-kadang kita menghadapi situasi seperti itu. Slogan kembali Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis. Bukan hanya menghafal, bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tetapi juga kita perlu memahami. Kalau hanya baca, semua orang bisa baca. Kalau hanya hafal, banyak orang yang hafal. Tapi seberapa orang yang paham? Seberapa banyak orang yang bisa paham tafsir daripada Al-Quran? Ini bahaya. Ada satu riwayat mengatakan, yang paling aku khawatirkan kata Rasulullah, rajulun ata'allahul Quran, ada orang yang didatangkan Quran ya. Kemudian dia baca Quran itu, dia hafal dengan baik ya. Kemudian dia simpangkan maknanya, dia keluar rumah ya. Kemudian karena maknanya disimpangkan, dia tuduh orang lain, faramahu bisyirki, dia tuduh orang lain dengan syirik. Jadi dia baca Quran dipahami sendiri, dia tidak sadar ada pemahaman yang keliru, yang salah. Karena pemahaman yang keliru dan salah itu kemudian menuduh orang lain syirik. Kata sahabat bertanya, ar-rami wal marmi, yang syirik itu yang menuduh atau dituduh? Bal ar-rami, justru yang syirik itu adalah orang yang menuduh. Gitu. Dia baca Quran, baca terjemahan, terus cari di Google, keluar rumah syirik, bid'ah, gitu kira-kira begitu ya. Nggak pernah ngaji di Hidayah, nggak pernah ngaji di tempat lain yang salim, baca sendiri, baca terjemahan, searching di Google, keluar syirik, bid'ah, kafir, neraka. Ini begitu banyak salah Pak. Yang gurunya nggak jelas. Warahmatullahi bisyirki, dia tuduh orang lain itu syirik. Kata sahabat, siapa sebetulnya syirik? Ar-rami wal marmi, yang menuduh atau yang bal ar-rami, yang syirik justru orang yang menuduh. Dan itu banyak yang implisit daripada yang eksplisit. Lebih banyak yang tersirat daripada yang tersurat. Ini sudah saya sampaikan waktu pertemuan tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kemudian Imam Abu Hanifah itu terkenal orang yang di samping alim, beliau juga seorang yang soleh. Diriwayatkan beliau itu khatam Quran 7.000 kali di tempat beliau meninggal. Wah, itu berarti kan setiap minggu khatam sekitar 3-4 kali selama hidupnya gitu ya. Dan setiap bulan puasa beliau khatam 60 kali. Bisa nggak? Bisa kalau sudah hafal. Kalau lancar bisa sehari. Kita setahun belum tentu. Ya nggak apa-apa yang dibaca Quran kalau. Ini di sini disebutkan apa namanya? Waqad khatama Abu Hanifah al-Quran al-Karim fil mawdi' alladhi tufiya bihi wa huwa fi sijn di Baghdad 70 alf marrah. Jadi ketika beliau di penjara, beliau itu di penjara kenapa? Karena menolak jabatan. Jadi mau diangkat sebagai hakim, saya
saya nggak layak. Khalifahnya marah di penjara. Ya kalau sekarang orang pada ikut pilih, ikut dalam jabatan kayak saya kemarin Pak. Kalau ulama dulu nggak mau, ditawarin jabatan nggak mau, sampai di penjara. Lebih baik saya di penjara daripada saya menerima jabatan ini. Wah, kalau sekarang kan gitu. Siapa yang ikut jabatan ini? Ngasih apa namanya? CV. Dan ketika di penjara itu beliau khatam ribuan kali. Ketika bulan puasa khatam sampai 60 kali. Dan satu hari 2 kali khatam. Jadi orang-orang soleh ya memang selalu mempersiapkan kematiannya itu. Jadi ada Muhammad bin Idris, seorang ulama pada masa Imam Malik itu ketika sakaratul maut, anaknya nangis kata perempuan. Kenapa kamu nangis? Saya sedih kata dia. La tabki ya binti fa innani qad khatamtul Qur'an bihadzal makan 4,000 marrah. Jangan, enggak usah khawatir, enggak usah nangis. Saya sudah menghatamkan Quran di tempat ini 4.000 kali sebagai persiapan kematian saya. Jadi di persiapan kematiannya itu dengan baca Quran menghatamkan Quran 4.000 kali. Jadi enggak usah khawatir. Ada juga Rasulullah Abdul Malik bin Marwan itu ketika mau meninggal dia khalifah. Ketika mau meninggal dia merasa khawatir dengan tanggung jawab sebagai khalifah nanti dia ada. Kemudian dia buka pintu jendelanya itu. Kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dengan pasar. Dia lihat, ya laita amalan. Aduh, coba saya dulu kuli, kata dia. Ya laita, coba kalau saya itu kuli, coba kalau saya itu ya laita negara, coba kalau saya itu dulu tukang kayu, saya dulu tukang penjaga toko dan lain sebagainya. Tentu saya tidak setakut ini. Jadi kalau tukang kayu itu ya kira-kira tanggung jawabnya nggak begitu berat. Kalau tukang kuli itu ya nggak begitu berat. Tapi saya di khalifah yang tanggung jawab saya luar biasa. Itu orang soleh itu selalu mempersiapkan kematian. Ya, agar kita ini waduh berapa kali udah hatam Quran ini ya. Wajalis arba min kibari ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arafu bil ilmi al-wazir wal qadr al-jam. Jadi beliau juga mengalami 4 ahlul bait, senior ahlul bait. Di antaranya itu Ali bin Zainal Abidin. Zaid bin Ali bin Zainal Abidin itu guru beliau. Masih cucunya Rasulullah ya. Kemudian berguru juga kepada Muhammad bin Ali akhi Zainal bin Walidin Ja'far bin Muhammad al-Maruf bin Ja'far as-Sadiq. Berguru kepada Ali Zainal Abidin, berguru juga kepada Ja'far as-Sadiq. Dan bahkan beliau itu konon katanya pernah ditegur oleh ada yang mengatakan ditegur oleh Muhammad al-Bakir, ada yang mengatakan ditegur oleh Ja'far as-Sadiq. Ditegur karena Imam Malik ini, Imam Abu Hanifah ini seorang imam yang disebut ahlur ra'i, jadi yang sangat rasional pendapat-pendapatnya. Dan yang pertama kali menggunakan metode kias dalam pengambilan hukum. Ini Imam Abu Hanifah. Ya. Mungkin saya pernah ceritakan ketika beliau ditegur itu, wahai engkau Abu Hanifah, saya dengar engkau sering mengkias-kiaskan sesuatu. Betul. Saya mengkiaskan itu kalau ada kesamaan ilat. Kalau tidak ada kesamaan ilat, tidak saya kiaskan. Apalagi hukum yang sudah ada nasnya. Jadi dalam usul fikih itu ada yang disebut dengan dalil yang disepakati. Quran, hadis, ijma dan qiyas. Quran, hadis, ijma. Bukan ijtima ya. Kalau ijma itu menghasilkan hukum, ijtima menghasilkan cawapres atau capres. Ijtima ulama. Ya kan gitu ya. Yang lain kias. Nah Imam Malik ini menggunakan kias. Sering menggunakan kias. Contoh kias itu begini. Dulu zaman dulu ada namanya homer. Homer itu perasan anggur yang difermentasi sehingga menjadi minuman keras. Sekarang ada minuman keras jenis lain. Apa ya? Contohnya? Berpetok. Kalau berpetok itu kayaknya nggak halal. Namanya aja Pak. Namanya.
Karena bir peletok itu konon katanya dulu orang Betawi pengen minum bir tapi yang halal. Bikinlah bir peletok itu. Ya. Mungkin yang agak keren nih, saya cuma tahu namanya Black Label misalnya. Ya. Agak tahu namanya aja, minum nggak pernah. Karena nggak buat belinya. Nah ini Asrul Inab, perasan anggur difermentasi mabuk. Yang ini juga sama-sama memabukkan. Yang ini ada dalilnya, yang ini nggak ada. Tapi ilatnya sama-sama memabukkan. Hukum asal, hukum cabang, hukum asal memabukkan, ilatnya memabukkan, ini haram, maka ini juga jadi haram. Contoh kias begitu. Di Quran ada ayat yang berbunyi jangan engkau jangan engkau berkata kepada orang tua. Apa ya? Wala taqul lahuma uffin. Jadi kalau orang itu nggak boleh. Kalau berkata aja nggak boleh. Kira-kira kalau mukul boleh nggak? Boleh nggak? Ya lebih nggak boleh lagi. Namanya kias aulawi ya, kias yang lebih dasar. Jadi kalau berkata saja nggak boleh, apalagi memukul, apalagi menghina, apalagi mencaci. Kira-kira itu namanya kias. Kias. Jadi saya mengkiaskan hukum itu kalau memang ada kesamaan kalau nggak ada ya nggak saya pakai kias itu. Contoh beliau kemudian mencontohkan, mungkin saya pernah jelaskan di sini, misalnya lebih najis mana antara sperma dengan air seni? Lebih najis mana coba? Sperma, mohon maaf ya, sperma dengan air seni lebih najis mana? Kalau bapak ibu buang air kecil, kewajibannya apa? Tapi kalau keluar sperma, harusnya kan yang lebih najis itu yang mandi. Tapi karena ini sudah ada nasnya, saya tidak kiaskan itu. Coba bayangkan kalau orang setiap kencing mandi, waduh. Apalagi yang beser, waduh. Masuk angin itu. Itu karena nas mengatakan orang yang keluar sperma tadi kewajibannya mandi dulu, yang kencing tidak diwajib, maka saya tidak kiaskan. Perempuan lebih utama mana sholat dengan puasa? Sholat dengan puasa lebih utama mana? Ibu kalau berhalangan yang dikodok yang mana? Puasa. Harusnya. Tapi karena nas mengatakan begitu, maka yang dikodok puasa, sholat enggak. Jadi beliau mengkiaskan kalau memang ada kesamaan ilat. Yang terakhir itu kalau masalah contohnya tentang asobah, lebih kuat mana laki-laki dengan perempuan fisiknya? Oh laki-laki. Kenapa yang lemah dikasih setengah, yang kuat dikasih satu? Balik tidak kali betul hadir. Oh, karena memang nasi mengatakan begitu. Laki-laki dikasih satu itu karena perempuan itu makmulatul hajah. Perempuan itu semua kebutuhannya ditanggung oleh laki-laki. Jadi perempuan itu makmulatul hajah, aslinya begitu. Jadi apa tugas perempuan? Mohon maaf ya, tugas perempuan itu cuma di rumah. Dandan. Nafkah, tugasnya suami punya kelebihan rezeki, wajib memberikan pembantu. Harus tahu. Jadi ibu tuh enak sekali sebetulnya. Maka ada kaidah uang suami, uang istri adalah uang. Karena makmulatul hajah. Kenapa? Karena laki-laki itu kan Rabbul Usra. Dia itu pemimpin keluarga, imam. Maka perempuan itu semua kebutuhannya di-cover oleh suami. Bahkan fikih sahabat itu mengatur kalau suaminya itu suami harus menggantikan pakaian istri setiap musim. Untungnya cuma musim hujan dan musim panas doang gitu. Kalau di Eropa kan ada 4 itu. Musim semi ada pakaiannya, musim gugur ada pakaiannya, musim dingin jaket, terus musim panas juga ada pakaiannya. Kalau fikih sahabat itu mengatur seperti itu.
Ya, jadi tolong ibu tagih nanti. Kira-kira musim ini udah dibelikan apa belum? Jadi kalau perempuan tuh istri jadi tanggung suami, anak tanggung jawab bapak, ponakan dia tanggung jawab paman, saudari dia tanggung jawab saudaranya. Karena dia apa? Maqulatul hajah. Nah, beliau juga tadi bahwa beliau itu pernah mendapat mihnah, mendapat cobaan, karena tadi beliau menolak untuk menerima jabatan. Saat beliau bikin mati sahabat di masa puncak popularitasnya. Dan meskipun beliau itu orang alim, orang yang populer saat itu, tapi beliau sosok yang sangat menghormati ibunya. Jadi beliau itu waktu itu bikin mati sahabat, sangat populer. Satu saat ibu Imam Abu Hanifah ini ada satu masalah yang ingin beliau tanyakan. Dijawab oleh Imam Abu Hanifah, nggak puas. Saya nggak percaya sama kamu. Saya pengen ke Kiai Fulan, Kiai kampung Pak. Imam Abu Hanifah harusnya jadi sini. Ini ibu saya gimana, punya anak ulama besar, mau nanya sama Kiai kampung gitu. Tapi karena beliau sangat menghormati ibunya dibawa ke Kiai tersebut, dijawab pertanyaannya, dan Imam Abu Hanifah menerima itu. Seorang ulama besar di puncak popularitasnya, ibunya lebih percaya orang lain daripada kepada beliau untuk hal yang menjadi kompetensi Imam Abu Hanifah. Bayangkan, apa enggak? Kalau saya punya, saya ini kan kiai paling hebat, masa mau nanya pakai kampung? Kurang apa saya coba kira-kira begitu? Tapi gengsi. Tapi Imam Abu enggak. Beliau kemudian mempersilahkan ibunya dan bahkan menghargai jawaban dari ulama yang tidak populer tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena ini masih banyak tentang cerita beliau kan. Beliau juga digambarkan madhahir zinah warifah, menampakkan jadi disebutkan sebagai beliau yang perlete. Mungkin kalau sekarang itu ya pakai barang-barang branded ya, mungkin kalau sekarang. Tujuannya apa? Tadi beliau meyakini bahwa itu adalah bagian dari firman Allah yang harus ditunjukkan, dan yang penting adalah berbagi kepada orang yang tidak mampu. Itu yang paling penting. Innallaha yuhibbu an yara nikmatahu ala 'abdi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai melihat nikmatnya ditujukan pada diri hamba. Jadi hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa seorang ulama besar sekalipun, tetapi ketika berdakwah itu melihat situasi, kondisi dan keadaan objek dakwah. Yang kedua, ketinggian ilmu tidak kemudian menyebabkan beliau itu menjadi orang yang sombong. Beliau tetap tawadu, menghormati ibunya, menghormati orang lain. Padahal beliau sudah lengkap, alim, kaya, dan sangat mutadayyin, sangat taat beragama. Ini biasanya orang yang taat itu orang yang nggak kaya. Iya, biasanya begitu Pak. Tapi pas kaya dikit, udah mulai kurang. Kalau ada orang kaya taat itu luar biasa, karena dia memiliki godaan yang lebih tinggi daripada orang tidak kaya. Makanya sebagai manusia kita lebih hebat dari malaikat. Kenapa? Malaikat itu gak pernah bermaksiat karena punya nafsu. Kalau manusia meskipun punya nafsu masih berusaha untuk taat. Diri kita itu kan tarik menarik antara malaikat dengan setan. Tergantung muyulnya kemana, kecenderungannya kemana. Jadi disitulah kehebatan manusia. Orang tidak pernah kalah, tapi tidak pernah bertanding. Apa hebatnya? So ini nggak pernah kalah, pernah bertanding nggak? Nggak pernah. Itu hebatnya di mana? Nggak pernah bertanding. Tapi kalau pernah kalah dan pernah bertanding, ya lumayan. Paling nggak pernah berkompetisi.
Jadi di situ. Jadi orang yang punya segalanya tapi memilih hidup untuk tidak memanfaatkan segala itu luar biasa. Karena godaannya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Saya kira itu salah satu hikmahnya. Jadi beliau dikenal sebagai ahlul ra'i, orang yang menempatkan rasio dalam fatwa-fatwanya. Nanti karakteristiknya agak berbeda dengan Imam Malik, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi semuanya merepresentasikan ulama-ulama yang moderat, ulama-ulama yang moderat, yang tidak gula, yang tidak lebay, sekarang. Yang sangat menghormati pendapat orang lain. Nanti Imam Syafi'i misalnya terkenal dengan kata-katanya Ra'yi aswab yahtamil bihil khata, pendapatku adalah kebenaran yang mungkin mengandung kekeliruan. Wa ra'yu ghairi al khata yahtamil bihil swab, pendapat orang lain kekeliruan yang tapi mungkin bisa jadi benar. Orang salim itu masih mengakui kehebatan atau pandangan orang lain. Karena memang itulah fikih, Pak. Fikih itu adalah dhon. Fikih itu adalah dhon. Jadi kalau dalam usul fikih itu ada 4 tahapan pengetahuan: ilm, dhon, syak, waham. Ilm itu 100%, dhon 75, syak 50, waham 25. Nah, fikih itu di level kedua, dhon. Karena dia ijtihad. Orang ijtihad itu bisa benar, bisa salah. Tapi salahnya pun masih dapat pahala. Orang ijtihad, man ijtahada fa asaba falahu ajrun, barang siapa berijtihad dan benar ijtihadnya, dia dapat 2 pahala. Pahala benar dan pahala ijtihad. Wa in akhta, kalau salah falahu ajrun wahid, kalau salah masih mendapatkan 1 pahala apa? Pahala ijtihadnya. Maka fikih itu dhon. Jadi kalau dalam definisinya ini agak berat sedikit. Fikih adalah al-ilmu bil ahkam as-syar'iyyah al-muta'alliqah bi af'alil mukallafin al-mustamritah min adillati tafsiriyah. Fikih adalah al-ilmu. Tadi saya katakan fikih itu don. Tiba-tiba ketika didefinisikan menjadi ilmu. Kok bisa? Fikih itu zon, tetapi ketika didefinisikan menjadi apa coba ini? Kok nggak konsisten? Hasil ijtihad bagi dirinya adalah ilmu, meskipun bagi orang lain belum tentu itu. Maka al ilmu bil ahkam asariyah al muta'alliqah bi af'alil mukallafin, yang berkaitan dengan perilaku orang mukallaf. Jadi yang dihukumi itu adalah perilaku, bukan benda, Pak. Bukan benda. Benda itu nggak ada hukumnya, benda. Babi itu haram kalau di apa? Kalau nggak dimakan haram nggak? Ya enggak. Karena yang perbuatan itu adalah makan. Jadi kalau benda itu nggak ada yang nggak bisa dihukum. Yang bisa dihukumi adalah perbuatan. Makanya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis khamr. Khamr itu haram. Kapan? Ketika diminum. Kalau nggak diminum, ya enggak. Nah, kalau buat ibadah ada yang mengatakan nggak apa-apa karena dia itu yang tidak boleh dikonsumsi. Jadi kalau ada parfum, ada kandungan alkoholnya, ada yang mengatakan tidak apa-apa. Kenapa? Karena gandengan ayat tadi semuanya bersifat kelakuan. Judi yang haram itu alatnya atau kelakuannya? Kelakuannya. Jadi kalau saya beli kartu remi, kartu domino, saya main sambil nunggu buka puasa misalnya, Pak ya. Orang-orang tadarus main remi. Nggak pakai uang, boleh apa enggak? Boleh, tapi kurang ajar karena nunggu puasa. Iya, ya bagusnya kan ngaji gitu, Pak. Ternyata orang Arab itu kalau di pantai, Pak, di pantai di Laut Merah itu pada main kartu. Tapi main ini aja, bukan judi, bukan, dia main kartu. Bahkan pernah ketahuan dulu di Masjid Nabawi ya, bulan puasa, mungkin udah kecapean dia tadi harus main kartu di situ. Akhirnya diusir sama polisi.
Karena yang tidak boleh itu adalah kelakuannya. Lah kartunya nggak apa-apa, dia itu benda. Mau main, ya kalau kita masang uang di situ itu lain lagi persoalannya, itu berjudi kimar. Karena alasan itu kemudian sebagian mengatakan alkohol itu tidak najis, dia hanya haram ya meskipun ada ulama yang mengatakan juga najis. Ya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau pakai parfum yang ada unsur alkoholnya mau dipakai silakan juga nggak apa-apa. Karena hanya ya yang penting nggak diminum parfumnya, hanya dipakai ya. Ya larut ya, parfum apa tuh yang lewat kayak Bulgari. Saya nggak tahu lah, saya beli yang racikan aja. Jadi itu. Jadi yang af'alul mukallafin yang dihukumi adalah perbuatan, bukan benda. Itu fikih. Nah, ketika dia zon maka terbuka perbedaan di situ. Terbuka perbedaan. Tinggal kita pilih mana di antara perbedaan itu yang menurut kita lebih pas. Kita itu rata-rata mazhabnya Syafi'i. Maka kalau saya bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, wudunya batal. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i bersentuhnya laki-laki dan perempuan sengaja atau tidak sengaja, ada syahwat atau tidak, yang disentuh atau yang menyentuh, dua-duanya membatalkan wudu. Kalau mahram membatalkan. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga mengatakan tidak batal, kecuali ada unsur setrumnya, ada syahwatnya, nah itu batal. Karena kalau ketika orang bersentuhan dan ada setrumnya, ya, ada setrumnya itu yufdi ila khuruji syai', bisa menyebabkan keluarnya sesuatu. Apa itu? Bapak-bapak lebih paham. Sedangkan kullu ma'in, setiap sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu. Tuh. Jadi kalau keluar kelereng dari itunya bapak, wudunya batal. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kalau Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah tidak membatalkan wudu. Makanya kalau orang tawaf, Bapak Ibu kalau haji tawaf ifadah dan sedangkan tawaf itu harus punya wudu, kira-kira gimana tuh kalau pakai mazhab Syafi'i? Waduh, baru dikit batal wudu lagi, ini jauh banget lagi. Belum sampai Ka'bah udah kesentuh lagi, balik lagi, nggak selesai yang tawafnya. Nah, itulah khilafu ummati rahmah, perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Hanya yang digunakan etika dalam bermazhab. Kalau mazhabnya itu komunitas kita Syafi'i, kita hormati yang mazhab Syafi'i. Kalau saya di Mesir dulu banyak yang mazhabnya Hanafi. Di Maroko itu Maliki mazhab. Jadi kalau di Maroko musim dingin, Bapak Ibu sekalian, itu di masjid nih banyak batu, Pak. Batu banyak. Saya dulu, ini batu buat apa ya? Rupanya buat tayamum. Nah, kalau mazhab Syafi'i kan tayamum harus turab dengan debu. Kalau Malik, semua yang ada di muka bumi selagi tidak berubah dari bentuk aslinya, jadi batu boleh sebelum menjadi bata, kira-kira begitulah. Boleh buat tayamum. Batunya udah licin-licin gitu. Saya pikir kayak ini. Rupanya kalau kita dulu belajar fikih, tayamum itu boleh lisiddatil buruda, karena dingin yang sangat dingin. Waktu di Indonesia saya bilang, ini apa maksudnya siddatil buruda? Orang kita nggak pernah ngalamin dingin sedahsyat itu. Ternyata pas ke sana itu, memang dinginnya luar biasa, menusuk. Dingin banget. Di Turki itu, di Rusia itu Bapak Ibu sekalian, dingin itu bisa minus 7, minus 10. Makanya orang Rusia ke Mesir dulu, teman-teman saya kuliah, itu musim dingin kita udah kayak lontong sak. Udah pakai celana ketat, pakai celana jeans, pakai baju ketat, pakai kemeja, pakai jaket. Dia masih pakai celana pendek. Karena dia terbiasa dingin. Ini begitu. Boleh tayamum di siddatil buruda, saking dinginnya oleh orang boleh bertayamum. Mazhab Malik itu boleh pakai batu itu. Ya, di sana ya kayaknya lebih enak pakai batu juga, lebih cepat saya beli. Nah, apalagi contohnya kalau sholat Id. Itu sholat Id takbir berapa kali? Rakaat pertama 7.
7, 8 dengan takbiratul ihram. Yang diangkat yang mana tangannya? Semuanya. Allahu Akbar. Allah gitu kan. Kalau mazhab Maliki enggak? Allahu Akbar, hanya takbiratul takbir kedua, ketiga dan seterusnya itu cuma Allahu Akbar. Saya dulu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tangan saya doang yang naikin yang lain. Nah itu enggak apa-apa ya. Ada wasat lain begini. Boleh enggak? Boleh, emang ada mazhabnya apa? Ada mazhab Maliki kalau masalah itu begitu. Setiap disebutkan kata Allah itu. Lalu kita, apaan itu mazhab begini nih? Yang penting mengerti dalilnya. Jangan cuma ikut-ikutan. Kok begini-begini? Kemarin saya lihat begitu ada yang begini. Enak juga begini katanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang susah, enggak yang sebut namanya. Sebetulnya Pak itu ada tiangnya dan tidak ada di atas. Caranya kembali sama beliau. Kalau kita ada dalil apa untuk menguatkan wanita dan tiangnya, hadis atau ayat Al-Quran yang disebutkan. Sebetulnya bagaimana kita bingung kan? Ini ayatnya nih. Khalaqas samawati bighairi amadin, menciptakan langit tanpa tiang, tarawunaha yang engkau lihat. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa basa fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Surat Luqman ayat 31. Ada ayat yang mengatakan bahwa sebelumnya langit dan bumi itu rotskop, jadi satu. Fafataknahuma, kemudian kami pisahkan. Jadi memang ada yang namanya tafsir ilmi, tafsir sains dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Saya kasih contoh misalnya. Dulu kita sampai abad keberapa itu bahwa benda terkecil itu kita yakini adalah atom. Baru kita temukan lagi ternyata ada juga yang lebih kecil dari atom. Namanya apa tuh? Apa? Ya, neutron ya. Iya ada. Quran sebetulnya sudah memberikan isyarat itu Pak, sudah lama. Jadi wa ma ya'zubu an rabbika min misli dzarrah. Tidak ada yang luput dari Tuhanmu benda sekecil wala asghar min dzalik, ayat berikutnya. Dan benda yang lebih kecil dari atom, dan benda yang lebih kecil dari, berarti udah ada isyaratnya itu. Nah, kemudian ditemukan namanya itulah neutron. Ya, itu disebut tafsir ilmi. Jadi meskipun ulama masih debatable soal tafsir ilmi itu, karena begini, Quran itu Bapak Ibu sekalian min haitsun nuzul sudah selesai. Nabi wafat, Quran udah gak turun lagi. Tapi min haitsu tanzil, dari sisi kajian, Quran tidak pernah selesai. Oleh karena itu Quran sholih di kulli zaman wa makan, relevan untuk setiap ruang dan waktu. Karena ya Quran itu mukjizat, visioner, dan segala sesuatu itu ya sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Salah satunya tadi yang Pak sebutkan tadi dalam surat Luqman itu. Jadi dan masih banyak lagi contoh-contoh tafsir ilmu itu. Ada yang mengatakan bahwa ketika di Quran disebutkan bahwa Fir'aun yang memiliki autad. Autad itu katanya piramid. Autad itu pondasi. Jadi piramid itu kan bentuknya begini. Kalau dia dibalik itu jadi pondasi. Ada yang mengatakan seperti itu.
Itu tafsir ilmi kalau dalam tafsir ilmi. Jadi ya cuma umat Islam itu seringnya mengklaim sudah ada dalam Al-Quran, sudah ada dalam Al-Quran. Yang menemukan siapa? Orang lain. Itu kelemahan kita itu di situ. Udah ada semua dalam Al-Quran. Makanya tadi slogan kembali kepada Al-Quran itu harus diiringi dengan kemampuan ilmu-ilmu pendukung Al-Quran. Nanti diserang sama adik Armando bisa jawab kita itu. Tidak ada perintah sholat dalam. Jadi kalau kita nanti jawabannya gimana itu? Apalagi orang sekarang itu yang penting bunyi dulu. Bunyi rame, baru terkenal. Provokatif gitu. Jadi hal-hal yang tidak perlu seringkali disampaikan. Buat apa sih hal-hal begitu itu? Sampaikan. Ngapain coba? Jadi yang kita sampaikan kita harus tahu. Tapi tidak semua yang kita tahu harus kita. Itu kaidahnya. Yang kita sampaikan kita harus tahu. Tidak semua yang kita tahu harus disampaikan karena orang beda-beda levelnya. Ya. Mau ngapain kita melontarkan hal-hal yang tidak perlu? Itu namanya kan termasuk salah satu tanda orang muslim yang baik adalah tidak melakukan sesuatu yang tidak penting. Gitu. Jadi hal-hal yang enggak penting itu tarkuhu ma la ya'ni. Itu kan bahasanya begitu. Tarkuhu ma la meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Apalagi kalau yang tidak penting itu akan menimbulkan masalah. Mau ngapain kita? Itu Pak, terima kasih jawaban itu. Ya. Mantap pertanyaannya itu. Untuk kitabnya Bu Hanif. Yang kedua, kurang waktu periode aktifan beliau itu berapa lama? Tadi aku lagi dengan Imam Malik. Karena kan Imam Malik punya satu Imam Malik punya Hambal. Apakah Abu Hanifah dengan Imam Malik ini bertemu waktu atau tidak? Ya. Yang ketiga, kalau Abu Hanifah itu mata pembangunan bukannya di daerah mana? Ini bukunya Pak, Al-A'immah Al-Arba'ah. Nah, ini semua menceritakan tentang profil 4 mazhab tadi, bahasa Arab. Bahasa Indonesia ada nggak? Banyak tuh bahasa Indonesia. Tinggal cari sejarah Imam 4 mazhab. Maksud saya kitabnya dari nama kitab dari Abu Hanifah. Kalau nanti tadi Kalau di sini mu'alafatnya kemudian min mu'alafat karyanya itu kitab min wasail Imam Al-Azam Abi Hanifah An-Nu'man wa yastamilu ala wasiyatihi li tilmidihi, yang memuat tentang wasiat kepada murid-muridnya Abi Yusuf Al-Qadi tadi yang saya ceritakan. Kemudian Al-Khairatul Hisan di mana kebil Imam Al-Azam Abi Hanifah, itu yang kedua. Memang kitabnya enggak banyak karena memang tradisi karya itu baru muncul setelah masa beliau. Malik Al-Muwatta, Syafi'i Al-Qum, Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Tapi beliau ada karyanya. Terus dalam ilmu kalam juga ya sedikit-sedikitnya karya Imam Hanifah ya banyak juga dibanding kita Pak. Al-Fiqhul Akbar Imam Hanifah, kemudian Al-Fiqhul Awsat, Al-Alim Al-Muta'alim dan lain sebagainya. Itu salah 1, 2, 3 daripada karya-karya Imam Abu Hanifah. Karya yang ditulis dan karya yang ditulis oleh muridnya yang ditulis ketika ngaji dengan beliau. Jadi banyak juga karya-karya ulama itu yang tidak ditulis langsung oleh dirinya. Misalnya nih saya ngaji, kemudian Bapak Ibu nulis, itu bagian dari karya saya yang ditulis oleh orang lain. Ya, jadi makanya kalau kita meneguhkan naskah Arab itu enak karena naskah pembandingnya banyak Pak. Jadi Bapak nulis, nanti orang lain juga nulis. Kalau kita di tulisan yang satu itu nggak jelas, kita bisa dicek di tulisan yang kedua. Maka di Quran di kitab-kitab dulu itu disebut wabi ba'di nusakhil matni. Dalam naskah yang lain, karena yang nulis naskah itu tidak satu orang. Jadi mentrekkingnya itu lebih
lebih mudah. Yang kedua, apa tadi? Periode Imam Abu Hanifah tahun 80 Hijriah, Imam Malik itu tahun 90-an. Jadi beda sekitar 10 tahun. Secara periode beliau satu mengalami masanya. Kalau bertemu saya nggak tahu. Tapi mengalami. Imam Abu Hanifah meninggal di tahun yang sama Imam Syafi'i lahir. Kalau Imam Syafi'i jelas-jelas berguru kepada Imam Malik, itu ceritanya malah dramatis. Ketika ibunya mengantarkan ke Gubernur Madinah, minta direkomendasikan untuk belajar ke majelis Imam Malik, Gubernur Madinah takut Pak. Nanti pas cerita Imam Malik. Ini anak saya pengen belajar di majelis Imam Malik. Kata gubernurnya, mendingan saya jalan kaki ke Mekah daripada harus menghadap Imam Malik. Kenapa? Itu orang wibawanya luar biasa. Gubernur takut ketemu kiai. Zaman dulu Pak. Zaman sekarang kayaknya ya takut gubernur. Imam Malik, mendingan saya ke Mekah jalan kaki daripada harus menghadap Imam Malik. Bahkan Khalifah Harun Ar-Rasyid nanti pas itu Imam Malik itu, waktu manggil Imam Abu Hanifah, Imam Malik nggak mau. Siapa yang perlu? Dia apa saya? Kalau dia yang perlu, dia datang. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harus datengin, bukan mendatangi. Ya, kalau saya datang, Bapak juga datang, sering lah kalau gitu ya. Kalau Imam Malik yang harus datang dia. Datang Khalifah Harun Ar-Rasyid, orang udah penuh, mau ke depan nggak boleh. Mau khalifah, mau pejabat datang belakangan, duduk di belakang. Duduk di belakang. Karena pengawal yang enak dikasih bangku. Duduk kelihatan. Di sini Imam Malik. Orang kalau sudah di majelis, mau siapapun harus sama. Akhirnya bangkunya ditopatin lagi. Jadi malu sendiri. Itu kalau Imam Syafi'i bertemu, bukan hanya bertemu tapi berguru kepada Imam Malik. Itu kan Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Tapi kalau dilihat dari periode tahunnya, maka Imam Malik itu mengalami masa yang sama dengan Imam Abu Hanifah. Karena tahun 80 Hijriah, tahun 99 Hijriah. Jadi berarti usia sekitar 70 tahunan Imam Abu Hanifah itu. Ada yang ini anekdotnya, Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 karena waktu itu beliau takut mau lahir Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i lebih pendek umurnya, hanya 53 atau 54 tahun. Jadi 150 wafat tahun 204 atau 203 Hijriah. Memang kalau orang berilmu pendek ya. Nah, jangan pinter-pinter Pak. Ya silakan yang keempat. Ada apa? Oh kalau mazhab Abu Hanifah di Mesir, di Irak, kalau Maghrib Arab itu rata-rata Malik. Jazair, Sudan, Libya, Maroko, Tunis, Mauritania Imam Malik. Kalau kesini kita ini rata-rata Syafi'i. Mesir sebagian, Irak itu banyak mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau Teluk itu kebanyakan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi secara Syafi'i kita rata-rata Asia Tenggara itu Syafi'i. Karena kita itu ya dipengaruhi oleh ulama-ulama yang membawa Islam waktu ke tanah air. Dan mazhab Syafi'i itu terkenal mazhab yang sangat ihtiyat, sangat hati-hati ya. Jadi misalnya kita kalau sholat itu kan talafuz bin niyah supaya ikhtarul khusuk, usolli fardhu subhi raq'atain mustaqbilal qiblati hadaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau boleh enggak? Allah boleh aja. Karena niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya di hati. Tapi kalau kita niat dengan talafuz itu lebih mantap lah kira-kira begitu. Ya betul. Sama ijab qabul, kalau ijab qabul nikah Syafi'i itu kan qabil tu ankah tuka bibin qabil tu nikah bi mahrin, itu kan sampai penghulu sampai digini. Harus nyambung. Ya. Tapi kalau satu napas ya tadi. Kalau Imam Malik itu mazhabnya malah kalau mau teman saya tuh nikah di Maroko. Mana mempelai laki-lakinya? Saya Pak. Perempuan ini. Walinya ini, saksi ini. Udah, tanda tangan.
Udah selesai. Udah nikah ini udah. Kata teman, ini serius ya nggak jadi. Karena persetujuan itu sama dengan ijab kabul. Mana? Oke, deal, udah. Mazhab Maliki, kalau mazhab Syafi'i enggak harus. Betul. Iya. Jadi kalau nikah di sana hanya tanda tangan. Setuju. Mana ini udah semua saksinya udah ada semua, udah. Itu, Pak. Ya, perbedaan mazhab itu tadi sekali lagi adalah rahmat. Yang penting ketika kita ikuti, kita tahu dasarnya, jangan hanya ikut-ikutan. Jadi kasar beginilah, kalau saya mau ke Jawa Timur, ya nyetirnya pas-pasan lebih aman saya naik kereta, selesai. Ya kira-kira kereta itu mazhabnya begitu, mazhabnya imamnya. Daripada saya nyetir setengah-setengah, bikin SIM juga nyogok misalnya begitu ya, lulusnya itu. Ya kan bahaya Pak. Mendingan saya naik kereta atau saya pakai sopir itu kira-kira imam mazhabnya begitu, lebih aman. Bisa nggak kita? Bisa. Cuman kita percaya nggak dengan kemampuan kita? Nah, kira-kira begitu. Ya, nggak boleh fanatik, tidak boleh ta'assub tadi. Karena kenapa nggak boleh fanatik? Karena fikih itu fikih itu ijtihad. Ya. Tapi etikanya ketika kita memilih, kita harus tahu dasarnya. Tuh. Ya, Pak. Ini yang terakhir mungkin ya. Saya mau resepsi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, jadi sebenarnya kenapa kira-kira akhirnya bisa turun jadi 4 mazhab sebelumnya itu kan dan kayak dasarnya tuh semua kan ada semua kan. Tapi kenapa akhirnya bisa ada perbedaan yang cukup signifikan juga sebenarnya ya Imam Malik beda, Imam Hambali beda. Kayak gitu yang pertama itu kenapa akhirnya bisa jadi perbedaan gitu. Dan yang kedua kira-kira tuh boleh nggak sih kayak misalnya ya udahlah kalau yang ini ikutinnya Syafi'i aja, yang ini kembali aja kita itu boleh apa enggak? Boleh lain-lain atau harus satu itu aja atau gimana? Ya. Baik. Yang pertama, kok bisa beda-beda gitu ya? Ini saya ngomong begini nih, Bapak keluar. Ceritanya secara substansi sama semua, tapi redaksinya beda nggak? Bisa beda-beda kan? Nah itulah kira-kira begitu Pak. Apalagi Quran itu lebih banyak yang dzanniyud dilala daripada yang qat'iyud dilala. Jadi pesannya itu yang bisa dipahami berbeda. Saya kasih contoh. Saya sering kasih contoh begini. Ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan, itu dalil ayatnya sama, tapi yang beda adalah pemahaman. Lames di situ oleh Imam Syafi'i dimaknai hakikat, hakikatul lamsi. Hakikat orang menyentuh apa? Ini tangan itu menyentuh. Maka siapapun yang menyentuh yang bukan mahramnya, yang lawan jenis yang bukan mahramnya, maka membatalkan ayatnya bilang demikian. Selesai. Tapi menurut imam lain, oh itu bukan hakikat, itu majaz. Itu apa? Majaz. Kiasan. Lames di situ bukan bersentuhan, tapi berhubungan suami istri. Jadi yang satu mengatakan hakikat, yang satu mengatakan maka simpulannya menjadi berbeda. Gitu. Boleh nggak pakai? Boleh, silakan. Mau pakai mazhab Syafi'i silakan. Tapi kita tahu dasarnya. Imam Syafi'i mengatakan batal karena yang dimaksud kata-kata lames itu adalah hakikatul lamsi, hakikat bersentuh Tuhan. Sedangkan yang satu lagi mengatakan itu majaz. Ya. Jadi kalau ada orang yang wah saya lebih pas kok kayaknya selagi itu tidak ada unsur syahwat maka tidak membatalkan wudhu, silakan. Yang penting kita tahu dasarnya. Itu. Terus yang berikut, milih-milih. Apakah harus konsisten bermazhab? Sebaiknya begitu. Boleh memilih tapi dasarnya bukan ambil yang enaknya. Ini kayaknya nolek nggak batal, enakan Hanafi nih kayaknya gitu. Giliran terawih mau gini-gini aja nih. Nggak gitu. Jadi tadi harus ada dasarnya. Jadi sebetulnya boleh
kita pakai ini boleh, kita pakai ini boleh, nggak apa-apa ya. Yang penting tadi tidak boleh fanatik ya Pak ya. Yang penting dasar kita itu bukan tahun, bukan menganggap enteng, bukan memilih berdasarkan nafsu kita, bukan, tapi lebih pada pertimbangan, oh ini yang lebih kuat ini. Saya pribadi misalnya lebih cenderung tidak membatalkan wudhu selagi tidak ada unsur syahwat. Kenapa? Karena ayat yang dengan kata yang berbeda tapi maknanya sama itu kayak wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah fa nisfu faradtum. Kalau engkau menceraikan perempuan sebelum perempuan itu engkau sentuh, maka dan engkau sudah memberikan mahar, maka dia mendapatkan setengah bagian dari maharmu. Kalau ada laki-laki menceraikan perempuan, yang perempuan itu belum disentuh dan sudah diberikan mahar, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan setengah dari mahar. Contoh, A nikah dengan B, B-nya perempuan. Akad nikah, qabiltu nikaha bimahrin, sudah sah nikahnya ya. Belum diapa-apain, belum disentuh, tiba-tiba cerai. Maka si perempuan mendapatkan setengah. Kira-kira makna disentuh itu apa? Berhubungan suami istri. Oh, sekarang mana ada nggak disentuh pacaran? Jadi makna disentuh itu adalah berhubungan suami istri. Kalau belum diapa-apain, belum berhubungan suami istri, maka si perempuan mendapatkan setengah. Kalau sudah, maka semuanya milik perempuan kan gitu. Oh, berarti makna disentuh itu memang ada hubungan suami istri. Maaf ya, Al-Quran kan bagi dua ya. Yang satu dapat BPKB-nya, satu dapat SNK-nya. Gitu ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu. Nah, dan dalam situasi tertentu kita punya pilihan. Tadi ketika kita tawaf ifadah, ini kayaknya kalau konsisten di sapi ini agak susah juga nih. Ini nggak pulang-pulang ke Indonesia nih nanti. Setiap satu putaran batal. Dan itu sebetulnya sangat memberikan kita keluasan. Itu saya rasakan betul ketika misalnya perbedaan mazhab itu soal mabit di Mina. Ada yang bilang mabit itu ya namanya orang mabit dari sebelum maghrib sampai subuh itu namanya nginep. Oh, ada pendapat boleh mabit di Mina itu qoblal ghurub ba'da muntasifil lail. Sebelum terbenamnya matahari sampai kemudian lewati tengah malam. Jadi ada juga orang yang menyiasati mabit di Mina itu caranya nggak nginep di Mina, sebelum maghrib berangkat ke Mina, setelah pertengahan malam dia pulang ke hotel, udah mabit namanya. Karena kalau mabit di Mina itu kan tempatnya serba darurat gitu kan, maka diambillah qoblal ghurub wa ba'da muntasifil lail. Namanya kalau orang sana bilang mobat mabit. Boleh. Iya. Itu pilihan. Nah, sekarang Mina itu penuh. Maka pendapat ini bisa menjadi pilihan. Sesak Pak. Nanti bisa baca di buku ini Pak. Di Mina itu satu jamaah haji hanya mendapatkan 0,9, kurang dari 1 meter. Jadi kalau kita yang tingginya saya 168 meter, 168, 1,68. Ya. Ketika saya mau tidur kagak bisa Pak, karena dapat space-nya hanya 0,9. Orang di Mina itu tidur udah kayak sarden. Dan nggak bisa terlentang sempurna. 0,9. Orang Turki pakai mazhab Hanafi tidak wajib mabit di Mina, dia hanya melontar saja. Di Arafah hanya 1,2 meter. 1,2 meter. Bapak yang tingginya 1,7 nggak bisa terlentang. Kalau semuanya tidur di tenda. Di Mina 0,9. Bahkan 10 maktab dari 1 sampai 10 itu tinggalnya di Mantiqatud Dil. Kata orang kita itu namanya Mina Jadid. Malam jadi Mina, pagi Muzdalifah. Bingung kan? Ya. Itu Muzdalifah bukan Mina, Mantiqatud Dil. Tapi ada yang mengatakan, oh itu boleh enggak? Katanya boleh. Kenapa? Karena seperti orang sholat Jumat. Kalau di masjid penuh, maka boleh nyambung ke luar. Kira-kira begitu. Ya. Jadi itulah pilihan. Pendapat-pendapat itu sama Bapak Ibu. Kalau zakat fitrah pakai apa? Pakai beras, pakai duit mazhabnya siapa?
Nggak tahu kan? Mazhab siapa yuk? Kalau pakai Imam Syafi'i harus pakai qutul balad, makanan apa? Beras 3,5. Tapi yang bayar pakai duit siapa? Mazhabnya? Mazhab Imam Abu Hanifah, pakai uang. Tapi orang kita kebanyakan nih pakai uang ukurannya beras. Ya salah sih enggak, cuma mau enaknya aja gitu ya. Yang pas itu pakai uang ukurannya adalah al-mansus alaih. Al-mansus itu apa? Gandum, korma, apa lagi? Ya yang disebutkan dalam itulah, dalam hadis itu. Anggur. Coba kalau kita pakai uang, ya idealnya saya tidak mengatakan harus ya. Idealnya itu harganya harga korma. Nah kalau ajwa kan gimana ya? Sekilonya 50 real. Kalau 3 kilo, nah berarti 150 real dikali 4.000, setengah juta. Kita belinya apa? Beras aja deh. Berasnya 10.000 atau 15.000 lah katakan. Dikali 3,5 liter ya 50.000 cukup. Jadi pakai duit tapi ya nggak apa-apa ya. Idealnya tadi dikonversinya dengan tadi korma berapa kilo itu ini. Satu ukuran soknya itu ya lebih cuman ya kira-kira kalau dirupiahkan tuh ya idealnya 200.000 kalau kayak korma. Atau kalau gandum yang paling sedang aja ya, yang sedang itu kalau saya itu zakat fitrah kalau pakai uang itu saya 60.000 ukurannya kan gandum yang harganya sedang lah, dikonversi itu ya pasnya kira-kira 55 sampai 60. Kalau kita enggak, berasnya apa, zakatnya pakai uang, konversi ke beras, jadi ya 35.000 kan ya nggak apa-apa juga. Karena orang kan memang lebih butuh uang daripada beras kan. Kalau uang kan lebih fleksibel mau dibeli apa-apa. Ya. Mudah-mudahan umrohnya udah jalan, udah ya masih prokes ya. Umrohnya itu Bapak Ibu yang mau umroh itu sampai sekarang masih ada kebijakan OGP namanya, One Gate Policy. Jadi semuanya kumpul di Pondok Gede, screening, PCR, negatif berangkat. Kalau dia di Madinah 3 hari karantinanya, kalau di Jeddah itu karantinanya 5 hari. Vaksin apa aja boleh. Jadi Sinovac boleh, harus karantina 5 hari. Kalau di Jeddah turunnya. Umur nggak dikasih batasan, di batas minimal, jadi ke atas boleh. Mau kalau lewat Madinah karantina 3 hari. Pulang karantina sesuai ketentuan Satgas. Berapa hari dari luar negeri itu? 7 hari. Jadi 7 hari tambah 5 hari 12 hari. Itu untuk karantina doang. Umrohnya kalau 5 hari ya jadi 17 hari. Lama karantinanya Pak. Kalau haji kita masih nunggu perkembangan situasi, tapi mudah-mudahan ya ada kemungkinan ya. Meskipun tidak kuota 100%, tapi mudah-mudahan bisa ada yang diberangkatkan Pak. Karena masa tunggu ini udah rata-rata 25 sampai 30 tahun. Di Makassar itu sudah, di Sulawesi Selatan itu sudah 40 tahun. Di Malaysia 100 tahun. Jadi kalau kita daftar 100 tahun lagi, kalau kita masih hidup, bisa berangkat. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya.